Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di rumah, dimanapun umat Tuhan berada. Saat ini kita bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita bersama-sama beribadah. Meskipun secara fisik kita tidak berkumpul, tapi mari kita yakin dan percaya saat kita satukan hati, kita memiliki kerinduan yang sama. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita naikkan syukur di hadapannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa semua yang terjadi kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh tetap beribadah kepadamu dimanapun kami boleh ada Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang padanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bersorak-sorai meninggikan namanya, sebab Dia layak menerima segala pujian kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sebab Dia Allah yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bagi setiap umat Tuhan Akan bersorak-sorai, kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. mari bersyukur, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kami mau bersyukur, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Pujian tadi mengatakan bahwa saat kita berlindung kepadanya, percaya kepadanya, kita akan dapat senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan dengan kesungguhan hati, sebab Dia Allah yang luar biasa, sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mengucap syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Ya Tuhan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. amin Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hanya padamu Yesus, sumber pengharapan dalam hidup kami. Kaulah sumber kekuatan kami, hanya Kau Yesus yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karya-Mu.
buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh berlindung hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Di luar Engkau kami binasa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, bagi setiap umat-Mu kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Engkau melawat setiap umat Tuhan di rumah-rumah saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak akan pernah berubah. Seperti kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri judul tentang mempercayai Allah di tengah kondisi yang susah ini. Adanya pandemi ini merangsang orang berpikir, di mana sih Tuhan? Di mana kuasanya yang besar itu? Di mana kedaulatan Tuhan? Apa Tuhan itu benar-benar ada? Apa Tuhan itu benar-benar hidup? Kenapa hanya karena virus ini? Kenapa hanya karena keadaan susah kita jadi bertanya-tanya Tuhan itu ada atau tidak? Bukan dalam maksud menganggap remeh atau tidak mengkhawatirkan virus COVID-19 ini, tapi kalau dibandingkan antara virus dengan Tuhan, jauh bandingannya. Begitu juga keadaan susah. Tidak sebanding dengan kebesaran Tuhan. Kenapa sekarang baru bertanya? Apa karena keadaannya susah, kemana-mana jadi khawatir, baru bertanya Tuhan itu di mana, tidak bisa ngapa-ngapain, pendapatan menurun, pekerjaan hilang, baru bertanya, benar tidak sih Tuhan itu ada? Memang Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, karena Allah adalah roh, sedangkan kita makhluk jasmani. Tapi bukan berarti Allah itu tidak ada. Seperti seorang hakim yang memutuskan perkara. Hakim itu tidak perlu lihat kejadiannya langsung. Dia tidak perlu jadi saksi mata. Bahkan bukti tidak 100% pun hakim bisa memutuskan suatu perkara. Berdasarkan apa keyakinan dan hati nuraninya, hakim sudah bisa memutuskan suatu perkara. Begitu juga kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mempercayai adanya Tuhan, tidak perlu melihat Allah itu dengan mata kita. Cukup mempercayai. Kalau bisa dilihat dengan mata, apa artinya iman kita? Tentu tidak ada artinya. Lalu, apakah Tuhan itu yang menciptakan virus ini? Sekali lagi, kenapa kita baru bertanya? Kok Tuhan menciptakan virus ini sih? Kenapa kita tidak tanya jauh sebelum itu? Kenapa kita tidak tanyakan, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Neraka itu kan tempat penghukuman. Sama jahatnya dengan virus, bahkan lebih kejam. Penghukuman kekal di situ. Kenapa kita tidak bertanya tentang itu? Inilah rentannya hati manusia. Lebih mengkhawatirkan kepada yang bisa membunuh tubuh daripada yang membinasakan jiwa. Ini rentan. Ya seperti inilah manusia. Tapi bukan berarti kita tidak boleh takut sama virus. Saya tidak bermaksud kita mengabaikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap kita harus jaga. Tetap harus ikuti apa yang pemerintah katakan. Karena pemerintahan itu dari Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu hadir, adanya pemerintahan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan seperti itu. Kita harus taat kepada pemerintah.
Karena pemerintah itu adalah keputusan Tuhan. Nah, pernahkah kita berpikir, kenapa Tuhan itu menciptakan neraka? Jauh sebelum corona ada, neraka itu sudah ada. Tuhan menciptakan neraka bukan berarti Tuhan merencanakan kejahatan. Kita bisa berandai-andai. Memang penciptaan neraka ini dalam rangka untuk tempat penghukuman iblis dan orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa berandai-andai, anggaplah Tuhan merencanakan kejahatan. Kalau Tuhan merencanakan kejahatan, sedangkan neraka itu sudah diciptakan sebelum manusia itu ada, berarti untuk menyetujui bahwa Tuhan itu punya rencana kejahatan, Tuhan harus menciptakan manusia dan malaikat dalam kontrol Tuhan, artinya seperti robot. Karena Tuhan punya rencana. Sedangkan tidak mungkin. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Loh, memang Tuhan Maha tahu. Mic ini mau saya jatuhkan, Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti Tuhan menciptakan kita seperti robot. Kita punya kehendak bebas, punya kebebasan untuk bertindak, berpikir, bertutur kata. Tuhan tahu, tapi tidak dalam kendalinya Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan dengan Tuhan menciptakan neraka. Tidak pernah Tuhan merencanakan, tidak ada dalam hatinya. Tuhan itu tidak ada kejahatan. Karena dalam dirinya tidak ada kejahatan. Dia buktikan dengan cara yang tidak jahat juga. Itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi untuk apa Tuhan ciptakan neraka? Untuk apa Tuhan ciptakan virus corona ini? Satu yang penting, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Ini untuk membuktikan bahwa Allah itu maha benar. Akan ada orang-orang, akan ada malaikat-malaikat yang tidak taat kepadanya, yang tidak percaya kepada Dia. Ini bukti bahwa Tuhan benar. Suatu saat akan ada yang tidak taat. Jadi mari kita hargai hidup kita yang sudah Tuhan tebus dengan mensyukuri, dengan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak percaya Tuhan itu ada? Tidak akan mampu. Mari kita bersyukur. Semuanya ini atas seizin Tuhan. Kita bisa punya kekuatan untuk terus hidup, bekerja, dan lain-lain. Mungkin kita semua tidak mengalami kena virus corona, tidak tertular. Itu syukur kepada Tuhan. Seperti lagu berikut ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, puji Tuhan. Saya diberkati dengan lagu ini. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua. Karena hanya pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang bisa menolong kita untuk melewati ini semua. Kita kembali kepada virus tadi. Orang lebih takut dengan virus corona daripada virus dosa. Padahal ya, virus corona dengan dosa ini punya kesamaan. Kita lihat ayatnya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa dan virus ini punya kesamaan, sama-sama bisa menjalar. Kenapa lebih takut sama virus corona daripada virus dosa? Bukan berarti kita, seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak boleh meremehkan. Di tengah masa susah ini, orang jadi makin stres. Tidak bisa jalan-jalan, mau ke pasar takut, mau belanja takut, mau kemana-mana takut. Hidup kita dipenuhi kekhawatiran. Dengan ini orang itu jadi lebih mudah stres. Nah, kalau sudah stres, konflik itu meningkat. Karena stres tadi dipengaruhi. Suami jadi tidak mengasihi istri, istri jadi tidak menghormati suami, si suaminya beralasan, dia tidak menghormati aku dulu. Kalau ngomong tidak pernah sopan, mentak-mentak terus. Si istri beralasan, dia tidak mengasihi aku duluan. Lebih suka ngobrol sama teman-temannya daripada sama istrinya. Kalau seperti ini tidak diselesaikan, ini akan jadi bencana. Virus dosa itu akan masuk dan menjalar. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Anak-anak kita yang jadi korban. Jadi harus diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut kalau punya masalah seperti ini. Jadi benci, jadi kepahitan. Anaknya ikut juga benci salah satu orang tuanya. Tidak akan pernah selesai. Begitulah dosa itu menjalar. Ayo kita sama-sama hargai hidup yang sudah Tuhan beri, Tuhan sudah tebus dengan susah payah, Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah selamatkan kita. Kenapa kita pernah memulai dengan roh? Jangan diakhiri dengan daging. Berzina, menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan orang, gibah lagi. Stop semua ini. Ayo kita jadi teladan. Stop penularan virus corona dengan physical distancing. Stop juga penularan virus dosa dengan sin distancing. Jaga jarak dengan dosa, jaga jarak dengan kejahatan. Kalau ada tawaran dosa, langsung pergi. Seperti Yusuf. Yusuf ketika digoda sama Cik Potifar, ya, dia langsung lari. Dia tidak pakai debat dengan pikirannya. Aku kuat. Enggak, dia langsung pergi. Itu yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Nah, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Sebenarnya tidak hanya pandemi ini, keadaan susah, ini sama saja. Punya esensi yang sama. Kita akan mencoba mengerti apa maksud Tuhan. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan dosa makin merajalela. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan, di akhir zaman orang-orang jadi semakin jahat. Saya tidak berani mengatakan ini akhir zaman karena satu pun tidak ada yang tahu. Yesus pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Apalagi kita manusia, tidak ada yang pernah tahu. Jadi dosa ini makin merajalela walaupun tidak akhir zaman. Toh akhir zaman pun tergenapi firman Tuhan. Sekarang orang jadi lebih banyak di depan kamera.
daripada berhadapan langsung dengan orang lain. Nah, makin kelihatan di dunia digital kebobrokan dosa ini makin kelihatan kan kalau kita lihat berita-berita. Makin banyak orang jatuh dalam dosa, nggak malu lagi berbuat di depan kamera, malah bangga, malah dijadikan ajang pamer. Nah, orang-orang percaya harus menjadi pembeda. Tidak bangga ketika kita berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, yang melanggar firman Tuhan. Lebih bagus lagi kalau kita orang percaya bisa jadi terang, membawa orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, kita ajarkan kebenaran dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang berat. Nggak usah muluk-muluk. Aja bersyukur sama Tuhan. Nggak usah protes sama Tuhan walaupun keadaan ini nggak enak. Nggak mengeluh sama Tuhan. Bersyukur saja. Mencukupkan diri dengan apa yang ada dan mengerjakan dengan apa yang kita bisa. Selesai. Dengan itu kita mengajarkan orang, oh iya, bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Jadi jangan kasih kesempatan, jangan luangkan waktu kita hanya untuk protes ini dan itu. Yang kedua, Allah ingin mengintervensi pemberitaan Injil. Gereja terpaksa masuk dunia digital. Berita Injil masuk dalam sosial media. Jadi ini memunculkan fakta bahwa ada jiwa yang dimenangkan dari ini. Lu bagaimana bisa? Salah satu anggota keluarga sedang mengaksikan ibadah. Dia sedang ibadah lewat gadgetnya. Dia terpaksa mengeraskan suara. Karena dia ikut live streaming kan, dia harus keraskan suara. Mau tidak mau, satu rumahnya mendengar. Akhirnya karena tidak sengaja ini dia mendengarkan firman, dia jadi percaya sama Tuhan. Dan mau mengikuti Yesus. Ini benar-benar terjadi. Memang lebih baik lagi kalau kita yang berperan aktif memberitakan kabar kebenaran. Tidak harus pendeta, karena tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk kita punya waktu banyak dengan firman Tuhan. Makin sering kita baca firman, makin sering kita mengerti. Saya kalau baca firman Tuhan, sekali hari berikutnya baca lagi, dapat pengertian yang berbeda. Pengertian bukan maksudnya pengertian yang lama, bukan. Pengertian baru yang itu menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita untuk kita semakin diteguhkan dalam firman Tuhan. Lalu yang ketiga, Allah mendorong kita untuk mengatasi rasa takut. Dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, kita mau belanja takut. Mau beli sesuatu takut ada virus yang menempel. Mau beli makanan di luar takut juga. Jadi kita hidup dalam ketakutan. Makanya saya kalau beli makanan, beli yang berkuah, yang panas. Supaya ya paling tidak virus itu mati. Itu logika berpikir, saya tidak tahu benar atau enggak. Tapi yang pasti adalah kita hidup dalam ketakutan. Tidak enak hidup seperti ini. Orang percaya harus jadi orang yang berani. Karena iman itu mendorong kita punya keberanian. Maksudnya bukan berarti sudah kalau kemana-mana tidak usah pakai masker, tidak usah jaga jarak dengan orang, tidak usah jaga kebersihan. Sembarangan aja. Bukan berani, itu bukan berani, itu nekat. Beda antara berani dengan nekat. Nekat itu aturan ditabrak. Berani itu tidak. Taat aturan, percaya sama Tuhan, itu namanya berani. Jadi berani ini tidak punya rasa khawatir yang berlebih. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Bagian kita menjaga, Tuhan yang menyempurnakan. Orang yang berani adalah orang yang tidak punya rasa khawatir berlebih. Yang diwujudkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena keberaniannya itu. Lalu yang keempat, Allah ingin umatnya
bergantung kepadanya. Pandemi ini belum selesai. Kita belum bisa melihat maksud Tuhan apa. Secara pribadi kita pun mungkin masih meraba-raba, apa sih maksud Tuhan dengan adanya seperti ini. Kita belum banyak mengerti. Kita bisa berspekulasi, ya menebak-nebak. Tapi makna sesungguhnya apa belum ketemu karena ceritanya belum selesai. Kita tidak bisa menebak akhirnya apa. Gereja pun juga masih bingung. Ibadah online juga diperdebatkan boleh atau tidak ya. Masih bingung. Tapi satu yang pasti yang Tuhan ajarkan, hanya ada Tuhan sebagai perlindungan. Dan itu jaminan pasti. Ada asuransi yang Tuhan sediakan bagi kita. Artinya Tuhan ini ingin kita hanya bergantung kepadanya. Karena semua sekarang ini tidak aman. Kita dihantui dengan rasa khawatir. Semua orang jadi takut. Nah, tempat yang aman hanya ada pada Tuhan. Mau mati tertular virus corona atau tidak, tetap keselamatan itu Tuhan sediakan. Jadi mari kita tidak punya rasa khawatir. Hilangkan rasa khawatir yang berlebih itu. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir. Ayat favorit. Mazmur 65 ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Jadi pemazmur mengatakan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat Engkau menjawab kami. Nah, perbuatan-perbuatan yang dahsyat ini dalam bahasa Ibrani dia maknanya adalah membuat orang itu menjadi ketakutan, menakut-nakuti. Artinya perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Jadi Tuhan itu bisa menjawab doa dengan perbuatan yang mengerikan. Mungkin ini jawaban doa. Mungkin. Karena tidak semua orang di masa sekarang ini jadi makin susah. Ada yang makin diberkati. Ada yang imannya makin kuat. Ada yang imannya makin lemah. Masing-masing punya respon yang berbeda-beda. Mungkin ini jawaban doa. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat Tuhan jawab. Artinya ini atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Yang membuat kita seharusnya makin bergantung. Keselamatan itu Tuhan sudah sediakan. Keselamatan kekal hanya ada pada orang yang sungguh-sungguh. Yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai bagaimana kita mati. Mau mati ditabrak kereta, mau mati tenggelam kayak, mau mati pesawatnya meledak, mau mati keselak kucing pun sama saja. Tetap Tuhan tidak menilai bagaimana orang itu mati. Yang Tuhan nilai bagaimana kita itu hidup. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup. Tidak usah bingung bagaimana kita mati. Itu urusannya Tuhan. Tidak usah bingung nanti dikubur gimana, ngadep mana, tidak usah bingung. Karena ada orang-orang yang bingung minta dikubur di atas gunung ngadep pantai. Itu katanya posisi paling enak kalau mati. Aturan dari mana? Ya kan? Jadi perhatikan bagaimana kita hidup. Ini yang lebih penting. Dengan menjaga jarak dengan dosa, jaga jarak dengan kejahatan. Dan ketika kita berhasil mengerti bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, kita akan jadi orang yang mudah bersyukur. Otomatis stres hilang. Orang itu kalau bisa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dia pasti tidak akan stres. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kita mampu sampai pada titik sekarang ini. Karena banyak di sana orang masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran berlebih. Orang jadi tidak bisa tidur, stres. Psikolog jadi banyak orderan, ya kan? Karena banyak orang stres.
Tidak sedikit juga yang usahanya terganggu. Tapi syukurilah, walaupun keadaan tidak enak ini, siapa tahu ini jawaban Tuhan untuk kita semua. Yang pasti ada rencana kekal Tuhan untuk kita semua. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom, bagaimana kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya berharap agar kita tetap baik-baik saja, dan mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan sambil kita terus menjaga kesehatan kita agar kita terus dalam keadaan baik. Kita akan memberkati negeri ini. Mari kita mengucapkan dengan penuh iman di hadapan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan pada para pemimpin bangsa, juga diberikan kepada para tim medis. Pertolongan dan penghiburan Tuhan nyata atas para pasien dan keluarganya. Penjagaan Tuhan terjadi atas seluruh rakyat dan umat Tuhan di Indonesia. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu, beribadah bersama-sama, dan kami percaya Tuhan hadir selalu dan memberkati kami semua, kami yang ada di depan kamera ini ya Tuhan, dan di rumah masing-masing di mana kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan menjamah kami semua, dan biarlah firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu akan terus membekas dalam hati mereka dan mengubah hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Berkatilah ya Tuhan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi dan pergumulan dalam keluarga mereka, Engkau juga tolong ya Bapa. Kami berdoa terus untuk negeri ini Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami, berkati tim medis, berkati semua yang terlibat untuk menangani masalah kesehatan masyarakat ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong negeri ini ya Tuhan yang dalam pergumulan menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah Engkau juga menolong negeri ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan seluruh masyarakat dimanapun mereka ada. Tuhan menjamah memberkati mereka semua. Terima kasih, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua, berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, dan setiap orang yang mendengar siaran ini Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Turunlah atasmu sekalian berkat dari Bapa itu. Biarlah semua yang baik yang berasal dari tangannya dilimpahkan atas hidupmu semua. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus akan menuntun, mengurapi, dan memakai kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.